Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian ya. Tetap jaga kesehatan, semangatnya jangan sampai kendor sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, kita akan berlatih lagi ya tentang soal-soal kompetensi teknis penyuluh KB. Ini temanya adalah pembangunan keluarga. Semoga ini berguna bagi teman-teman yang ingin meningkatkan atau menambah pengetahuan tentang teknis ya kompetensi pada petugas lapangan keluarga berencana. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe, karena subscribe teman-teman akan memudahkan kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, kita akan coba awali dari soal-soal pertama. Pertama tentang definisi atau pengertian ya teman-teman sekalian ya. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya merupakan pengertian pengertian dari apa ini teman-teman sekalian ya. Ini untuk mengingat saja, ini sering kita bahas. Dalam pernyataan ini ada unit terkecil ya dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau suami atau ayah dan anaknya ini ya, duda dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ini kalau misalnya ibu sendirian ya, janda dan anaknya, merupakan pengertian dari apa? Ini sudah sering kita bahas bahwa ini adalah pengertian tentang keluarga ya. Jadi ini adalah jawaban yang benar adalah keluarga, merupakan pengertian dari keluarga, bukan pengertian dari penduduk, bukan pengertian masyarakat, kemitraan atau golongan. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, teman-teman sekalian, di sana disebut bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri ya dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, ya, jadi ini adalah pengertian tentang keluarga. Kemudian soal yang kedua, teman-teman sekalian, seseorang atau sekelompok orang yang mendiami, nah, seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur, atau ini ya, kalau tadi kan sekelompok orang nih, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan serta mengurus keperluan sendiri ya, ini disebut apa? Ini kan membicarakan tentang mendiami sebuah bangunan. Jadi ini tentu pengertian dari rumah tangga. Ya, itu jelas itu ya, sudah kelihatan ada mendiami sebagian seluruh bangunan atau mendiami rumah. Berarti itu adalah pengertian dari rumah tangga. Baik, yang berikutnya yang ketiga, ini tentang perubahan penyebutannya. Perubahan penyebutan istilah program KKBPK ya. KKBPK itu program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ini penyebutan lama dan sekarang menjadi program Bangga Kencana dengan tujuan seperti di bawah ini tujuannya apa itu ya. Teman sekalian, Bangga Kencana sekarang menjadi pengganti istilah KKBPK. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyebutan ya, memudahkan penyebutan. Kalau B ini diisolasikan, diimplementasi itu bukan. Jadi dalam rangka memudahkan penyebutan supaya masyarakat lebih mudah menyebutnya itu. Oke, berikutnya teman-teman sekalian. Nah, ini tentang isu strategis ya. Isu strategis yang menjadi ya, teman-teman sekalian. Isu strategis yang menjadi fokus dan perhatian di Indonesia di antara adalah membangun karakter ya. Ini perhatian kita ya, fokus di Indonesia. Nah, dalam membangun karakter itu, permasalahan yang ada adalah apa ya? Apakah bonus demografi itu bukan permasalahan, stunting, atau angka kematian bayi yang masih tinggi, atau struktur penduduk yang menua. Yang sekarang sedang sangat dirasakan adalah tentang stunting ya, teman-teman sekalian. Stunting yang masih tinggi, kita berupaya 2024 menjadi 14%. Sekarang masih di atas 20%. Baik, teman sekalian, berikutnya adalah ini tentang arah kebijakan yang dirumuskan BKKBN, ya. Arah kebijakan yang dirumuskan BKKBN yang berkaitan dengan bidang KSPK. KSPK itu singkatan dari Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Ini ada satu bidang di BKKBN namanya Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Nah, arah kebijakannya apa? Arah kebijakan adalah
A. Meningkatkan keharmonisan, tentu bukan ya. B. Meningkatkan kualitas dan kondisi keluarga, holistik integratif, bukan pula. Jawaban yang benar adalah ini, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ini seperti ini kan KSPK ini kesejahteraan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Berarti yang harus ditingkatkan adalah ketahanannya dan kesejahteraan keluarganya. Yang holistik integratif sesuai siklus hidup serta menguatkan pembentukan karakter. Jadi arah kebijakannya adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ya. Ketahanannya nanti dibangun dengan banyak program pembangunan keluarga, ada ada poktan-poktannya, kelompok kegiatan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ini, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Baik, berikutnya adalah strategi yang dilakukan BKKBN di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, antara lain adalah apa? Jadi kita bicarakan tentang strategi di bidang KSPK, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Strateginya apa? Ada teman sekalian, strategi kita dalam membangun ya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga adalah dengan penguatan 8 fungsi keluarga. Jadi inilah yang sekarang menjadi salah satu strategi. Kita ingin semua keluarga bisa melaksanakan fungsi-fungsinya. Jadi ada sosialisasi 8 fungsi keluarga dan sebagainya. Ya, kalau ini memantapkan integrasi holistik, bukan ya. Penguatan kelembagaan organisasi, ini juga bukan menjadi strategi prioritas ya. Kemudian penguatan institusi masyarakat dan memantapkan kemitraan. Intinya supaya keluarga punya ketahanan yang tinggi dan kesejahteraan, maka keluarga harus bisa melaksanakan 8 fungsinya. Baik, teman sekalian, saya akan lanjutkan. Nah, supaya keluarga bisa melaksanakan fungsinya, itu ada 8 fungsi, teman-teman sekalian. Jadi jawaban yang ini ada berapa fungsi keluarga? Ada berapa fungsi keluarga? Jawabannya adalah ada. Kita lihat ya di sini teman-teman, 8 fungsi keluarga itu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi atau perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi ya, dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Jadi jawaban yang benar adalah ada 8. 8 fungsi keluarga ya. Oke, teman-teman sekalian. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi keluarga. Yang bukan merupakan fungsi keluarga. Tadi kan fungsi keluarga ada 8 nih. Nah, ini yang bukan mana? Yang bukan, kalau agama jelas itu adalah salah satu fungsi agama, salah satu fungsi keluarga. Sosial budaya juga fungsi keluarga. Cinta kasih sayang ini maksudnya adalah juga fungsi keluarga. Nah, tetangga ini ternyata bukan ini. Tetangga itu bukan fungsi keluarga ya. Tetangga hanya sebagai keluarga-keluarga di lingkungan, tetapi dia bukan fungsi keluarga. Kayak kita lihat nih, 8 fungsi keluarga, kita lihat lagi ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Jadi nggak ada fungsi tetangga di sini. Jadi yang bukan merupakan fungsi keluarga adalah tetangga. Ini jawabannya ya, teman-teman sekalian, kalau ada soal seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, dalam pencatatan pelaporan di SIGA ya, teman sekalian ya, dalam pencatatan pelaporan di Sistem Informasi Keluarga ya, yang disebut kelompok kegiatan terdiri dari apa? BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan Kampung KB misalnya. Atau BKB ini jawabannya hampir sama ya, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja. Yang berbeda adalah yang di belakang ini. Yang berbeda adalah ini. Jadi teman sekalian, ini ya yang disebut kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan itu ini kelompok kegiatan yang ya dibina supaya bisa membantu ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Maka ada kelompok kegiatan atau biasa disebut poktan. Jawaban yang benar adalah ini. BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA. Ini adalah kelompok kegiatan.
Kalau kampung KB itu setara Poktan ya, rumah dataku juga setara Poktan. Jadi dia bukan Poktan. Nah ini kalau yang di sini kan yang dimaksud adalah kelompok kegiatan atau Poktan yang eh, dalam pencatatan pelaporan SIGA itu disebut Poktan. Ini ada ini BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA. Ini UPPKS bahasa lama jadi bukan jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar ya tongsilannya. Nah ini dalam buku pengendalian lapangan, dalam implementasi NUSIGA mencakup Poktan, setara Poktan, dan sumber daya manusia. Jadi kalau yang Poktan ya ini BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKA. Itu yang kayak kampung KB rumah dataku itu setara Poktan. Ini ya, kalau Poktan itu. Oke teman-teman sekalian, kelompok kegiatan BKB atau Bina Keluarga Balita ya. Ini sasarannya siapa? Ini ditanya. Sasaran Poktan BKB, namanya juga Bina Keluarga Balita. Maka sasarannya adalah keluarga yang memiliki balita dan anak. Ini ya, anak itu maksudnya sampai umur 5 tahun ya, teman ya. Kalau sampai remaja bukan ya. Ini kan Bina Keluarga Balita ya. Kemudian keluarga yang memiliki anak berkebutuhan juga bukan. Baik, ini sasarannya. Kemudian teman-teman sekalian, ciri khusus yang membedakan program BKB ini ya. Ciri khusus, ciri-cirinya gitu maksudnya. Ciri-ciri yang membedakan program BKB dengan program pembinaan kesejahteraan lainnya ya. Ini adalah ini. Ciri khususnya ini teman-teman sekalian, membina tumbuh kembang balita ya, bawah 5 tahun dan pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan kartu kembang anak. Ini tidak ada di kegiatan yang menangani balita lainnya. Jadi yang benar adalah ini, ciri khusus ini. Posyandu tidak seperti ini, ya tidak memantau tumbuh kembang anak ya. Posyandu hanya sebagai tempatnya saja ya. Tapi ini kan ciri khusus yang membedakan program BKB dengan kesehatan lainnya. Ini nggak ada di tempat lainnya. Membina tumbuh kembang balita itu tidak ada di kegiatan posyandu atau kegiatan institusi atau kegiatan apa misalnya dasar dan sebagainya nggak ada. Nah, ciri khususnya ini ya teman sekalian ya. Nah, sekarang berikutnya pelaksanaan kegiatan BKB adalah kegiatan hari buka jadi ya. Jadi pelaksanaan kegiatan BKB itu ada di hari buka BKB yang dilakukan 1 kali atau 2 kali dalam pilihannya adalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan mingguan. Teman sekalian, kita akan ini hari buka ya. Jadi kita harus cermat soalnya. Hari buka ya dalam 1 atau 2 kali itu apakah dalam sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Jawaban yang benar adalah dalam waktu 1 bulan. Jadi maksudnya hari bukanya BKB itu 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan itu. Tergantung situasi, tapi antara 1 sampai 2 kali. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya ini mungkin perlu saya sampaikan juga di sini nih. Ini pelaksanaan bentar ini kegiatan PKB ya, adalah kegiatan hari buka PKB yang dilaksanakan 1 atau 2 kali dalam sebulan. Disesuaikan dengan kesepakatan ya. Intinya itu ya pelaksanaan. Oke, teman sekalian, nah jumlah minimal kader setiap kelompok kegiatan ada berapa? Ya, pilihannya adalah 2 orang, 12 orang, 10 orang, 5 orang, dan seadanya. Jadi jumlah minimal kader setiap kelompok kegiatan yang benar adalah 12. Ini kita lihat di sini itu. Ya, jumlah minimal kader setiap kelompok kan dalam kelompok kegiatan BKB kan ada kelompok umurnya nih. Nah, 1 kelompok umur juga minimal 2 soalnya. Padahal ada 6 kelompok umur. Nah, ini teman sekalian yang benar adalah 12 orang. 12 orang yang minimal. Karena kalau misalnya 6 kelompok umur aja, satu kelompok umur hanya dipegang 2 orang. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan di materi pertemuan penyuluhan BKB ya, materi pertemuan penyuluhan. Nah, ini ada 13 materi itu bisa dikemas dalam 13 pertemuan. Jadi materi pertemuan penyuluhan kelompok BKB itu ya kalau selesai sesuai jadwal itu bisa dalam 13 kali pertemuan. Ini ada 13 materinya ya. Materi pertama tentang perencanaan hidup berkeluarga. Di pertemuan kedua tentang memahami konsep diri yang positif. Pertemuan ketiga tentang peran orang tua dan sebagainya. Ini BKB yang
biasa ya kan teman-teman ya, bukan bukan BKB stunting. Kalau BKB emas itu hanya 6 pertemuan. Kalau ini BKB yang reguler atau yang biasa. Baik, teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan kalau begitu tugas kader apa gitu ya? Apakah menyusun semua APE pada saat lomba? Lah ini pada saat lomba kan tugas kader kan tidak dalam saat lomba ya misalnya ini. Pencatatan kartu kembang anak juga bukan tugas kader sebetulnya. Ini harusnya eh, dicatat oleh orang tuanya, tapi sering dibantu oleh kader. Memantau kegiatan asuh orang tua secara optimal. Lah ini kita kader BKB nggak bisa menungguin terus-menerus orang tua ya ketika mengasuh, kan nggak bisa. Yang D, menyiapkan sarana yang berkaitan dengan kegiatan BKB. Menyiapkan mungkin kalau natai ya, tapi kalau harus pengadaan dan sebagainya bukan tugas kader, itu tugas dari pemerintah. Baik, jadi yang benar adalah memberikan penyuluhan serta bertanggung jawab ya atas jalannya penyuluhan ya, dan memberikan pengasuhan terhadap anak balita. Ini jawaban yang benar adalah ini. Jadi tugas kader PKB adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua serta bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan dan memberikan pengasuhan terhadap anak balita yang ikut bersama orang tua. Jadi kalau ada keluarga anggota PKB yang membawa anak balita, maka ini salah satu tugas tambahan dari kader, yaitu memberikan pengasuhan terhadap anak balita yang ikut bersama orang tuanya. Jadi orang tuanya ikut penyuluhan, anaknya diasuh oleh kader pendamping. Baik, teman sekalian, lanjut di soal berikutnya. Ini sampai ke PIK remaja. Pokok-pokok kegiatan PIK remaja. PIK adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini ya. Pokok-pokok kegiatan PIK remaja. Nah, PIK remaja ini PIK ini singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Apa itu? Antara lainnya, melaksanakan advokasi dan KIE. Ini adalah kegiatan-kegiatan PIK remaja. Pengurus PIK remaja harus bisa melaksanakan advokasi dan KIE. Kalau mengidentifikasi permasalahan remaja ini bukan tugas pokok ya. Melakukan pelatihan kader ini juga bukan tugasnya pengurus ya. Pengurus malah harusnya mendapat pelatihan. Koordinasi penyiapan SK dan penyusunan rencana kerja ini tugas dari inilah pembinanya ya. Pembentukan kelompok juga tugas dari pembina atau dari pemerintah, desa, kelurahan, atau sekolahan. Jadi yang benar ini ada antara lain adalah ini, melaksanakan advokasi dan KIE. Ini adalah pokok-pokok kegiatan PIK remaja. Kalau ada pertanyaan, rencana kerja kelompok BKR dibuat oleh siapa ya? Apakah ketua kelompok BKR? Tentu tidak. Masa ketua nyusun sendiri kan enggak ya? Kemudian B, oleh penyuluh KB, tentu bukan ya. Kalau rencana kerja kelompok kan ini, apakah oleh tim Pokja Desa? Tentu bukan ya. Apakah oleh PPKBD? Juga bukan. Karena ini kan rencana kerja kelompok BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi yang membuat adalah pengurus kelompok Bina Keluarga Remaja itu sendiri. Yang lain lewat, artinya dia tidak membuat itu. Gitu ya, teman-teman sekalian. Berikutnya tentang yang termasuk pelayanan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja. Jadi BKR itu singkatan Bina Keluarga Remaja ya teman-teman sekalian ya. Yang termasuk pelayanan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja tersebut di bawah ini adalah apa? Nah, ini adalah kunjungan rumah. Ini salah satu pelayanan di kelompok PKR. Kunjungan rumah itu kalau ada keluarga-keluarga punya remaja tidak hadir di pertemuan, atau mungkin pula perlu tindak lanjut ya setelah ikut pertemuan, kemudian merasa perlu didampingi oleh kader BKR, maka dia melakukan kunjungan rumah. Kalau diskusi ya bukan ya, studi banding, games, laporan kegiatan bukan. Jadi kunjungan rumah adalah salah satu kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja. Baik, berikutnya adalah salah satu indikator keberhasilan program ketahanan remaja. Nah, ini ketahanan remaja kan ya, supaya remaja bisa. Jadi kita bedakan antara ketahanan remaja dan ketahanan keluarga. Kalau ketahanan remaja berarti kita sedang menangani remaja. Salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya median umur kawin pertama perempuan. Jadi rata-rata perempuan menikah itu pada umur berapa itu.
Itu kita punya target ya teman-teman sekalian ya. 21 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Ini semakin banyak dia menjadi median, menjadi dominan itu. Menurutnya TFR kalau ini tentang ini indikator program KB ini. Program kontrasepsi maksudnya KB kontrasepsi. Menurutnya angka ASEVER juga ini keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Meningkatnya wahana karakter bangsa ini tujuan yang banyak ya. Terlayani unmet ini juga pelayanan KB. Jadi kalau program ketahanan keluarga menangani remaja yang menarik adalah ini. Baik, teman sekalian kita lanjut di pendekatan yang dipakai ya, pendekatan yang dipakai dalam pengembangan kelompok ini. Ini kita sedang bicara pendekatan ya, bukan kegiatan ya. Pendekatan dalam pengembangan kelompok bina keluarga remaja PKR. Pendekatannya apa? Nah, apakah promosi, pelatihan kader, pendampingan orang tua, memberikan rujukan atau pembentukan PIK remaja. Nah, ini karena kita ingin mengembangkan kelompok PKR supaya berkembang, diterima masyarakat, maka yang dilakukan adalah ini, di A ya, promosi kegiatan kelompok bina keluarga remaja. Berikutnya teman-teman sekalian, nah kita sudah lanjut ke BKL ya, bina keluarga lansia. Siapa sasaran kelompok bina keluarga lansia? Tentu adalah keluarga yang mempunyai lansia. Ya, ini sasaran kelompok bina keluarga lansia adalah keluarga yang mempunyai lansia dan lansia itu sendiri ya. Jadi itu yang disasar ya. Oke, keluarga yang mempunyai lansia. Kalau keluarga lansia ya, cuma ini mungkin kurang komplit. Lansia menjadi sasaran, tapi kan kurang komplit juga. Ini harus ada keluarganya, pendamping lansia atau posbin. Yang benar sasaran kelompok bina keluarga lansia adalah keluarga yang mempunyai lansia dan lansianya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita syarat kader bina keluarga lansia. Salah satu syarat yang menjadi kader bina keluarga lansia adalah bertempat tinggal di lokasi kegiatan, bertempat tinggal di lokasi kegiatan. Kalau yang A misalnya ini wanita pria berdomisili bebas ya, kalau bebas nanti tidak ada kedekatan dengan anggota di tempat itu. Tidak dapat membaca dan menulis lah, tentu bukan syarat, ini malah harus dihindari. Tahu tentang organisasi, ya ini mungkin salah satu syarat juga ya, cuma ini kurang mungkin akan lebih tepat kalau jawabannya C itu tadi. Bersedia bekerja secara penuh di kelompok PKL tidak harus penuh ya, karena kegiatannya hari bukanya juga tidak setiap hari. Jadi jawaban yang benar adalah bertempat tinggal di lokasi kegiatan. Nah, teman-teman sekalian, tentang pengelolaan kelompok BKL ya, itu diatur di Peraturan BKKBN nomor 13 2019 ya. Di pasal 17 disebut bahwa kegiatan utama kelompok PKL adalah penyuluhan, kunjungan rumah, pendampingan, rujukan, dan pencatatan pelaporan. Ini adalah kegiatan utama dalam kelompok bina keluarga lansia. Jadi ada penyuluhannya, ada kunjungan rumahnya, ada pendampingannya. Ini pendampingan dalam merawat lansia ya. Kemudian ada memberi rujukan kalau diperlukan dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Ini adalah kegiatan utama kelompok PKR. Baik, saya lanjutkan teman sekalian. Nah, kita bahas PPKS sekarang. PPKS ya, ini PPKS merupakan singkatan dari apa? Saya langsung informasikan PPKS merupakan singkatan, teman sekalian. PPKS merupakan singkatan dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Ini ada di berbagai tingkat sampai tingkat kecamatan. Di provinsi juga ada, tingkat provinsi atau di perwakilan BKKBN juga ada. Di kabupaten kota juga ada ini, di kantor-kantor OPD ya. Itu ada PPKS. Atau di kecamatan di Palai Penyuluhan juga ada PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Ini melayani konsultasi dan konseling bagi keluarga-keluarga. Baik, teman sekalian, saya akan ini ya jawaban yang benar ya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah, dalam PPKS itu ada berapa kegiatan? Kegiatannya ada 8 ya teman-teman sekalian ya. Untuk jumlah pelayanan konsultasi dan konseling keluarga yang ada dalam PPKS adalah 8 jenis ya. Mulai dari pranikah, KPKR, kemudian perawatan bayi, balita, keluarga harmonis dan sebagainya. Itu ada ya nanti dibaca.
Nah, sekarang UPPKA, teman-teman. UPPKA merupakan singkatan dari apa? Ini kan di program kita kan banyak sekali nih, jadi banyak yang disingkat-singkat pula. Nah, ini ada istilah UPPKA. UPPKA merupakan singkatan dari apa? Nah, ini saya sampaikan langsung saja ya, teman sekalian ya. Usaha peningkatan pendapatan. UPPKA merupakan singkatan dari A ini, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor ya. Jadi bukan usaha pendapatan, bukan usaha pembinaan ya, bukan usaha pembinaan pendapatan. Yang benar adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Ini akseptor KB maksudnya ini ya teman-teman. Kalau ada istilah akseptor di video ini berarti itu adalah menunjuk pada akseptor kontrasepsi, pengguna kontrasepsi KB. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan, teman sekalian ya. Ini saya bold kuning ya, supaya teman-teman lebih ini. Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor supaya mudah diingat. Nah, ciri khusus dari kelompok UPPK itu apa ciri khususnya? Kalau tadi kan ciri khusus BKB sudah nih tentang membina tumbuh kembang anak ya. Kalau ini di ciri khusus kelompok UPPK adalah ini teman-teman sekalian. Beranggotakan ini pus yang punya usaha ya, pus yang mempunyai usaha, jadi pasangan sesubur yang mempunyai usaha. Pus, jadi bagi keluarga-keluarga yang masih pus dan dia mempunyai usaha. Kenapa harus pus? Kenapa sebaiknya pus? Karena dengan pus itu nanti akan didapatkan atau bisa dilakukan pembinaan kesertaan ber-KB-nya itu. Jadi di samping meningkatkan ketahanan keluarga, kita juga bisa bantu menginformasikan atau membantu penggunaan KB-nya apa. Gitu. Oke ya, teman sekalian ya. Jadi ciri khusus kelompok UPPK adalah beranggotakan pus yang mempunyai usaha. Nah, dalam pembinaan ekonomi keluarga yang melalui wadah UPPKA itu, maka memakai dua pendekatan, teman sekalian, dua pendekatan. Ini pendekatannya juga sudah menjadi singkatan. Pendekatannya adalah Lokerga dan Sakurga, teman sekalian. Lokerga dan Sakurga ini ada aplikasinya ya, Yosakurga namanya. Jadi ini dua pendekatan. Lalu apa itu Lokerga dan Sakurga? Ini kita jawab dulu ya. Berarti dua pendekatannya adalah Lokerga dan Sakurga. Lalu apa singkatan dari apa Lokerga itu? Nah, ini ada di soal berikutnya. Lokerga merupakan singkatan dari pengelolaan keuangan keluarga, teman sekalian ya. Lo itu pengelolaan, ke-nya dulu keuangan ya, dan keluarga, lokerga. Pengelolaan keuangan keluarga. Ini yang jawaban paling tepat dibanding loket keuangan atau pengelolaan keluarga atau lowongan pekerjaan ini salah semua. Jadi lokerga singkatan dari pengelolaan keuangan keluarga. Ini pendekatan di UPPKA. Bagaimana ya pengurus UPPKA dan pembinanya termasuk PLKB itu membantu keluarga dalam pengelolaan keuangannya sehingga bisa melakukan fungsi ekonomi secara baik. Berikutnya lah ini Sakurga teman-teman, kan tadi Lokerga sekarang Sakurga. Sakurga merupakan singkatan dari apa teman-teman? Adalah sanya adalah usaha ya. Ini kita lihat saja, ini kelihatannya adalah ekonomi. Sakurga merupakan singkatan dari Sakurga, keluarga sejahtera, usaha ekonomi keluarga. Ini saya agak ragu-ragu teman-teman sekalian ya. Ini teman-teman silahkan nanti komen di sini ya. Sakurga itu singkatan dari usaha ekonomi keluarga. Yosakurga. Nah, ya teman-teman ya. Nanti kita lihat di modulnya ya. Ini saya agak ganjil nih teman-teman. Nanti bisa komen ya mana yang benar di kolom komentar. Usaha ekonomi keluarga itu Sakurga. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lalu landasan pengelolaan UPPKA itu, landasan peraturannya itu ada di mana ini, landasan hukum atau peraturan yang mengatur pengelolaan UPPKA. Itu diatur di Perban, teman-teman ya, Peraturan BKKBN nomor 17 tahun 2020. Teman-teman kalau pengen tahu teknisnya tentang pengelolaan UPPKA, baik lokerganya, sakurganya, kemudian tentang aplikasi Yosakurga atau tentang permodalan, teman-teman bisa melihat di Perban nomor 17 tahun 2020.
Oke ya teman-teman ya, kita lanjutkan nih. Ini dalam Perban nomor 17 tahun 2020 tentang pengelolaan kelompok UPPKA disebut bahwa kelompok UPPKA adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor. Jadi di Perban nomor 17 tahun 2020. Teman-teman sekalian, soal berikutnya adalah jumlah ideal anggota UPPKA ya. Kita sih sebetulnya ingin yang simpel ya, luas ya, tapi kita dilihatkan di peraturan itu, teman-teman sekalian ya, jumlah anggota ideal kelompok UPPKA adalah 10 orang, teman sekalian ya, 10 orang. Jadi kalau dalam satu RT ada 20 pus ya yang berusaha atau ingin mendapatkan peningkatan pendapatan, maka dia bisa menjadi 2 kelompok. Maksudnya adalah supaya nanti pembinaannya mudah. Ini jadi 10 orang. Ini idealnya ya, teman sekalian ya. Tapi ya misalnya ada 11 orang ya nggak apa-apa, 11, 12 orang nggak apa-apa. Ini pembentukan UPPKA ini disebut berkelompok terdiri dari 10 keluarga. Orang itu keluarga ya, maksudnya teman. Berkelompok terdiri dari 10 keluarga. Ini saya sampaikan juga di sini sekalian. Syarat pembentukan kelompok UPPKA antara lain satu, memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kalau pembentukan UPPKA harus ada ketua, sekretaris, bendahara. Kedua, ada pertemuan rutin. Ketiga, melakukan usaha ekonomi produktif ya di beberapa. Jadi bisa ekonomi usahanya itu di keluarga atau bisa di usaha bersama di pembulin. Kemudian yang keempat adalah melakukan pencatatan dan pelaporan. Memiliki anggota yang diutamakan adalah pasangan usia subur. Ya, harapannya teman-teman sekalian kita bisa menemani mereka, membantu mereka, memantau mereka, membina mereka dalam penggunaan kontrasepsi kalau masih pus ya. Terus yang keenam ini berkelompok terdiri dari 10 keluarga atau 10 orang dari satu keluarga. Maksudnya satu keluarga ya satu orang gitu ya. Melakukan tanggung jawab bersama dan melakukan proses usaha bersama. Ini adalah syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKA. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah apa jenis kegiatan kelompok UPPKA ya? Itu yang benar adalah ya, ini tentang jenisnya ya. Jadi bukan rupa-rupa kegiatan kelompok UPPKA tapi jenisnya. Ada kegiatan utama dan ada kegiatan penunjang. Jadi di kelompok UPPKA itu ada kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama ya kaitannya dengan kewirausahaan, produksi, ekonomi produktif ya. Kegiatan penunjangnya ya ada pencatatan pelaporan misalnya. Ada mungkin ada kegiatan pertemuan, rapat pengurus, atau mungkin ada kunjungan rumah atau mencari membantu memfasilitasi permodalan. Oke, teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Tujuan pembinaan organisasi pada kelompok UPPKA adalah apa? Pembinaan organisasi ya, tujuan pembinaan organisasi pada kelompok UPPKA. Ini tujuannya adalah agar memiliki terhadap kelompoknya. Jadi dengan pembinaan itu maka ada rasa memiliki, punya rasa memiliki ya. Kemudian aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan mematuhi kesepakatan kelompok. Ini pembinaan organisasi dilakukan agar seperti itu. Berikutnya, teman sekalian.